Bahkan ada teman-teman gue yang pernah perform di acara kematian. Iya. Jadi gue lahir tuh lumpuh. Saya nggak belajar, tapi kan ibu duduk. Duduk bayar bu, katanya. Oke. Tapi jangan pernah tangan lu dulu taruh di depan gini. Kenapa? Nah ini kan beda tuh. Sebelum bertamu, harap mengetuk pintu. Tok tok tok. Siapa nih? Asik banget nih. Asik banget ya kali ini. Episode ini rame banget. Parah. Kebetulan kita mendatangkan penonton-penonton dari Karawang. Wait, Ya. ini seru banget. Kita ketemu lagi di Tok 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 dan kita kalau kemarin datangnya profesi-profesi kan? Betul. Pemadam, penyanyi yang dangdut. viral-viral. Betul. Sekarang profesi yang luar biasa. Gue nggak tahu ini profesi, hobi atau apa, nanti kita tanya lebih lanjut lah. Betul Ya. banget. Cluenya Wajahnya putih. nggak ngomong. Nggak ngomong. Casper. Casper ngomong. Oh iya. Casper ngomong. Hantu gitu. Ya. Jadi yang kita datang ini adalah pantomim. Betul. Ya. Pantomimer ya berarti ya disebutnya. Seniman Seniman lah. pantomim. Tapi sebelum nah, Ini biasa. Karawang lagi digoyang. ini adalah kekurangannya kalau ngundang dari Karawang ini. Digoyang terus. Digoyang terus. Boleh bacain dulu nggak? Oke. Fun fact-nya sebelum Fun kita fact datangkan pantomim. si pantomim ini. Ini dilansir dari BBC. Oh, ini. BBC. BBC itu apa tuh? Berita-berita cucok. Makasih loh. Iya. Terima kasih sekali. Cepet gue. Jadi seni pantomim itu pertama kali ditemukan di Italia. Oh, oleh Nggak tahu nih. Del Piero. Mario. Bebeto. Oh, di Itali. Di Itali. Dan tepatnya itu bermula dari teater jalanan bernama Commedia dell'arte. Oh. Di sekitar abad ke-16. Wih, di tahun berapa tuh kira-kira abad 16? Makanya, mending langsung kita tanya aja langsung sama senimannya kali ya. Ini karena dia spesial Banget. pantomim, kita akan panggil dia langsung. Nggak biasa gini. Enggak. Adalah. Ini dia Bangsa. Bangsa. Tepuk Tepuk tangan dulu semuanya. Lihat. Iya gila. Iya. Woi, Bangsa. Ayo. Wah, hampir aja. Bangsa parah banget. Anjing dalam banget lagi. Dalam Bos. banget. Masuk, Bang. aman. Awas bang. Aman. Bolong. Iya. Ada apa sih Bangsa gini dong? Ada apa? Ayo sini. Aduh. Bisa ya. Bangsa. Bangsa. Weh. Udah dong. Asik banget ya. Gitu. Woi. Bentar, sepak gue nyelip. Makanya pakai G-string. Aduh. Baru gitu doang capek gue. Gue juga capek. Jauh banget tadi, dalam banget soalnya kan. Dalam banget. Bang Zai ini adalah seorang pantomim ya? Yaps, benar. Pantomim apa pantomim? Bisa disebut mime artist, bisa disebut pantomimer, atau simpelnya seniman pantomim aja. Seniman pantomim. Berarti pantomim itu bahasa Indonesia ya? Pantomim itu bahasa Indonesia, pantomime itu bahasa Inggris. Oh. Tahu heulai ke, nah bahasa Cina. Karena itu tumpak ting ong bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Tahu gue. Apa dong lo bahasa apa? Bahasa Arabnya apa? Malah nanya. Salah ya gua. Mikir. Salah ya gua. Baju lu, warna lu nabrak banget. Iya kayak apa tuh? Kayak baliho martabak. Oke. Ini sebenarnya ini menurut lu tadi kan gue bilang profesi. Ini profesi atau hobi sebenarnya? Bisa dibilang hobi, ada tergantung orang sih. Ada yang berangkatnya dari hobi kemudian akhirnya menghasilkan menjadi profesi. Ada yang memang
mau belajar tuh untuk jadi profesi ada juga. Oke. Jadi Gue juga tergantung. ngos-ngosan. Ngos-ngosan gue sih ini ngos-ngosan yang dikejar utang. Sama lagi. Waduh. Oke. Tapi kalau lu misal berapa utang? ada ngobrol lagi. Tapi kalau lu sekarang sudah jadi profesi. Profesi kurang lebih kalau belajarnya kurang lebih 13 tahun. Profesi baru 2 hari. Profesi hari ini. Makasih ya. 13 tahun lu belajar ya. Profesi baru 2 hari anjir. Nggak salah berarti kita mengundang lu di hari Parah. kedua ya karena udah Sah jadi profesi. 13 tahun belajarnya. Belajar. Kalau udah mulai kayak gue bakal ongoing buat keluarga, buat segala macam di pantomim murni 8 tahunan lah. 8 tahun. Oh berarti lu sekarang udah berkeluarga ya? Berkeluarga. Udah punya anak? Anak 2, istri baru 1. Anak 2, istri baru 1. Tapi anak lu sempet kayak sawan gak sih ngeliat lu Iya, kayak gini? gitu. Sempet masuk lagi sih dia kayak. Tapi seru ya. Ternyata jadi hobi yang jadi profesi Profesi. itu menyenangkan. Bener. Tapi berawal flashback lagi ke belakang. Kenapa memilih pantomim di antara banyak seni-seni yang lain lah? Wah ini agak serius. Serius ini acara serius. Cek parah. apa nih Ini acara serius loh. komedi? Tolong musik serius. Woi, bentar. Ini serius ya. Di belakang bunga-bunga sakura. Emang serius? Bunga sakura. Kan bawaannya tuh kayak gitu. Gue sebenarnya bukan milih pantomim sih. Gue juga sebenarnya kalau dibilang suka apa nggak suka, dulunya malah nggak tahu sama sekali pantomim itu apa. Oke. Cuma gue tuh punya background story kesehatan gue yang akhirnya gue bisa sembuh karena pantomim. Oh, Gitu. Kok bisa sih? Host banget. Gila. Host, Kok bisa host sih banget. gitu? Padahal gue kalau cerita nggak ada kamera mah cuek aja. Iya. Jadi kan biar ada ekspresi gila lu kayak. Kok bisa sih? iya. Terapi atau apa dulu? Jadi gue lahir tuh lumpuh. Oh. Oke. Maksudnya gimana, Pak? Enggak, gue enggak ketawa. Gue nanya nih. Parah, Maksudnya parah. gimana? Maksudnya gimana? Komen ya, nih dia mengetawakan orang lumpuh. Enggak, cara ngomong lu itu. Maksudnya gimana? Terus sih? gimana? Ay. Waktu SD, waktu kecil gue lumpuh loh. Masa gitu? Wow, lumpuh yang sangat jeni. Iya, aku nggak bisa ngapa-ngapain loh. Iya kan gua. Iya, jadi gua waktu lahir itu bareng sama racun. Jadi ibu gua tuh usus buntunya pecah. Terus gua lahir bareng diangkatnya usus buntu itu. Sama racun. Sama Dia pasti racun. racun. Ngeledek ibu gua nih dia. Astagfirullah. Parah banget. Parah banget. Lupa framing ya. Framing nih. Gitu, akhirnya gua lumpuh sekitaran 4 SD itu gua baru bisa jalan normal. Oh. Jadi gua sempet ditemenin sama ibu gua tuh teman sebangku gua tuh nyokap gua. Karena apa-apa ditemenin. Karena emang nyokap lu juga katanya seusia sama lu ya? Iya, seusia sama Bareng gua. masuk SD-nya? Iya, ibu gua juga bayaran juga. Ikut bayaran juga. Bayar. Saya nggak belajar, tapi kan ibu duduk. Duduk bayar bu, katanya. Oke. Lu bagi rapot, malu ikut rapot Ikut juga. juga, pakai seragam lagi. Yang segini lagi nyokap gue. Oke. Tapi akhirnya bisa sembuh gara-gara pantomim apa gimana? Iya, terus SMP gua baru bisa lari. Kelas 2. Baru bisa lari. Itu dari Kelas 4, 2 SMP. kelas 4 sampai kelas 5, 6 itu ngapain? Nah, jadi pas awal bisa jalan itu, dulu nyokap gua tuh sering bawa gua ke dokter, tapi dokter bilang ini mah udah nggak bisa jalan, lumpuh. Akhirnya singkat ceritanya, udah segala macam dicoba sampai ibu gua udah diteriakin orang gila gitu sama warga sekampung karena ngapain sih lo, anak lu udah begitu masih aja diusahain gitu, udah terima aja gitu. Terus akhirnya karena nyokap gua penari, terus nyokap gua ngasih treatment waktu dia sekolah tari itu, gua dipendem lumpur gitu. Oh, Jadi motorik kayak gua- telur asin ya? Iya kan? Guys, gue sih tersinggung ya, tolong ya. Gitu dong. Gitu jadi motorik gue kayak bergerak gitu. Oh jadi emang lu memaksa untuk keluar dari lumpur itu? Bener. Terus Dilatihnya kayak ibu gue nancepin tiang gitu kan gue langsung. Gitu langsung gitu. Dipendam. Gue susah keluar tuh, susah pecah masalah gue, soalnya lumpur lapindo. Jadi emang Indonesia ini timpang. Nggak usah. Oke, akhirnya lu sembuh dengan terapi itu? Iya, Nah, kamu tahu akhirnya. gimana sih terapi lumpur gitu? Gak tahu kan penari dulu. Jadi tari tradisional itu tuh termasuk yang berat katanya. Ekstrim lah ya, Ekstrim. Kayak kalau di video-video lu lihat kayak tari Bali itu ada yang ditekan pakai bambu gitu kan kayak lurusin kayak gitu-gitu. Oh. Jadi emang secara gerakan, pola gerakan emang susah tari tradisional tuh. Oke. Gitu. Nah, akhirnya pas SMA gua kenal teater, di situ gua
kenal sama, ternyata ada pantomim. Pas gue cari tahu, ternyata ini yang nyokap gue lakukan, yaitu memberi rangsang motorik gitu. Oke. Akhirnya gue belajar dari sejak SMA. Belajar lah ya sejak pantomim. SMA. Tapi cuma sekedar tahu aja, pas 2011-an baru gue secara profesional belajar gitu. Oke, belajarnya sendiri tuh lo. Waktu itu gue sama maestronya langsung, Mas Septian Wicayo. Oh, Mas 2011. Septian Dwi Cahyo. Den bagus. Den bagus. Den bagus. Spontan. Kalau anak sekarang mungkin gak ada yang tahu ya Nggak spontan. tahu. Tahu Den bagus nggak? Den bagus tahu? Tahu. Ada yang tahu Den bagus nggak? Tahu kan? Karena lu nggak tahu Den bagus lo. Parah banget. Gitu ya anak zaman sekarang? Ya, langsung nyinyir. Headset biasa. Iya. Lu langsung belajar ke Mas Septian tuh ya? Iya, karena kan gue dulu stand up comedy kan. Wih. Gue kayak ngelawak gitu kan dulu. Oh, lucu dong pasti. Pasti loh. Karirnya. Ditertawakan kali. Karirnya yang lucu. Ketinggalan deh kamu. Gitu. Berarti stand up dulu apa? Jadi pas gue masuk TV waktu itu 2012. Masuk Gitu. TV. Makanya gue kayak udah akrab gitu sama setup ini. Kamera-kamera. Gitu. Kayak wow gitu. Oh, jadi Gitu. Nah terus pas di Metro itu akhirnya berelasi kenal sama Mas Septian. Karena Mas Septian kan di TV udah nggak asing lagi. Iya. Bentar deh, ini Mas ini ngapain ya? Enggak, emang itu mas diam aja. Kalau harusnya ketawa di sana aja ya. Iya. Gak apa-apa di sini emang. Terus Doang. tapi kok Gitu. tiba-tiba lu dipanggil Iwan Fals. Iya. Mas Bang Zai, boleh nggak nih lu jadi lyrical mime di lagunya Bento? Iya. Bisa nggak? Bisa. Karena emang udah beberapa musisi nasional juga udah kerja sama kerja sama bareng. Siapa aja? Jarwo Naif, Jarwo Naif tuh Oh, yang gitar ya? gitaris. Hanin dia, Oh pernah sama Hanin juga? iya. Oke. Terus Senar Senja. Senar senja. Saya Senja. tahu nggak? Senar Senja. Tanpa kata. Oh. Febri Rufi. Febri Rufi. Oh, Febri Rufi. Terus Roma Irama. Serius nih. Iya, Roma Irama. Lagu apaan? Roma Irama? Lagu barunya judulnya Topeng. Waktu zamannya Pilpres. Gitu dan ada beberapa lah yang lain gitu. Berarti emang maksudnya si pantomim ini irisannya banyak lah ke seni-seni yang lain ya? Banyak banget gitu. Bahkan ada teman-teman gue yang pernah perform di acara kematian. Serius lu? Iya. Karena kan kematian itu membumi ya. Jadi karena pantomim ini adalah bahasa yang bahasa lahir gitu. Jadi bahasa yang bisa menyimbolkan semua hal. Karena kan banyak duka-duka yang nggak bisa digambarkan lewat kata-kata. Oh, hanya tangisan dan Hanya air mata. tangisan dan air mata. Jadi kayak semacam upacara kematiannya itu digambarkan lewat mimikus atau gerak-gerak mimik yang berduka gitu. Tapi dari seni ini apa yang lu ambil dalam hidup lu lah maksudnya? Banyak banget. Gua akhirnya bisa tahu gitu ternyata kata-kata ini selain kita terhubung dengan kata-kata, tapi kata-kata justru beberapa kali membuat kita berjarak. Kayak kita sama orang luar negeri, kayak kita sama orang yang lebih tua, jenderal-jenderal gitu kan pasti kita agak susah tuh keterbatasan untuk nyampein. Nah, bahasa pantomim itu hadir untuk menguniversalkan semuanya. Berat juga ya, ternyata gue kira pantomim tuh nggak ada sisi-sisi, itu bukan mistis, apa ya kalau gitu ya? Sisi apa ya? Iya, spiritual. Spiritual. Terus kok ada ini nggak ritual-ritual sebelum perform? Selain mabuk sih ini ya. Pantesan waktu terakhir gue Enggak. Terakhir kan gue sempat calling dia buat event kan. Bang Zai, gue bilang gue butuh pantomim lu nanti ngiringin lagu. Kalau nggak salah Liolen yang main ya. Iya. Dari Nadi juga tuh lagu apa. Dia main tuh. Kayaknya dia mabok. Gerakannya apa ini? Ini drunken master ya. Enggak, tapi emang gerakannya gitu ya. Ada mau nanya nggak lu? Bang, kalau tadi katanya. Nah ini fungsinya dia ada nih. Oh, iya Gua nggak benar. tahu aja. Ini pertanyaannya mematikan sih bang. Wih. Kan lu divonis sama dokter. Enggak. Itu mentidurkan. Kan lu divonis sama dokter katanya nggak bisa jalan. Nah, begitu lu udah bisa jalan, lu di depan dokternya sombong nggak? Mana dokternya Bang Yomo? Gitu nggak? Sempet gitu nggak? Gue bilang sama dokternya, dok saya udah bisa jalan, yuk ke Gancit. Diajakin ke Gancit. Tapi berarti lu dulu
sempat ada insecure gitu berarti ya waktu kecil. Parah banget. Jadi nyokap gua tuh karena kan otomatis karena motorik gua terganggu, gua nggak bisa terhubung sama orang, otomatis cara kemampuan berbicara gua juga turun. Oh. Dibully Karena kan nggak bersosialisasi sama orang. Dibully tapi. Dibully. Terus akhirnya gua cuma nulis doang. Gue cuma bisa nulis dalam waktu seminggu itu ada 2 buku tulisan puisi yang gua selalu ciptakan. SD SMP. Lebih ke puisi-puisi. Puisi kebanyakan, puisi, senandika gitu-gitu. Berarti lu tuh seniman banget dia tuh lo. Dari SD soalnya. The real seniman gitu. Seni-seni. Amin. Oke, makasih. Bisa ganti host gak sih? Banyak yang bilang nih, anak kecil tuh kalau ngelihat pantomim itu disebutnya badut, men. Benar. Iya kan kayak itu tuh ada badut gitu. Padahal itu pantomim gitu. Lu sering nggak dibilang badut gitu? Iya, bener Sama sering banget. mantan lo. Yang cuma hanya menghibur doang tapi tidak ada di hati. Gue sih sekarang udah nikah, lebih cantik daripada lo. Kasian deh lo. Tapi mantan lu nikah sama yang lebih ganteng kali lo. Bener, banyak banget yang bilang kayak gitu. Sebenarnya bukan gua nggak mau dibilang badut sih, karena badut justru salah satu badut dan pantomim adalah 2 hal yang dengan keagungannya masing-masing. Seni juga Seni sih. juga, justru pantomim itu tadi kan dia bilang pantomim itu dari Itali. Benar, pantomim itu secara popularitas berasal dari Commedia dell'arte yang biasa disebut. Cuma pantomim itu kan setiap negara punya punya sejarahnya masing-masing karena pantomim itu kan bahasa tubuh. Betul. Kalau di Indonesia mungkin dengan tariannya, kalau di India mungkin dengan spiritualnya gitu, dengan spiritual lokalnya dan lain-lain gitu. Nah, pantomim itu justru beberapa orang menyatakan pantomim itu justru dilahirkan dari kumpulan badut. Oh. Jadi badut tuh nenek moyangnya pantomim. Secara media komunikasi, pantomim itu adalah media komunikasi paling purba nomor 2 di dunia. Paling purba ya? Iya. Nomor 1? Bikin geleng-geleng. Udah kayak artikel di lampu hijau. Udah dibikin geleng-geleng. Ini fungsinya dia. 6 episode baru ini nih. Fungsinya matahin omongan orang ya. Iya. Gitu yang pertama itu pahatan kayak gitu-gitu kan. Cuma kalau dari segi kesenian, pantomim itu justru ya beberapa orang yang mencetuskan justru seniman-seniman badut. Akhirnya Joseph dan beberapa orang Joseph aja gue ya, kasar banget ya. Gue mau ngomong tapi akan dipatahin lagi, maka diem aja gue. Beliau ini, Bapak Joseph ini disebutnya Bapak Tokoh Perubahan Pantomim karena dia yang akhirnya bilang bahwa pantomim ini adalah hal yang berbeda. Oh, oke. Akhirnya muncullah pantomim, akhirnya muncullah badut juga ada badut dramatik segala macam, badut sirkus gitu-gitu. Kan? Badut mampang. Kan siapa yang matahin? Iya. Ya iya itu badut juga. Gitu. Jadi secara disiplin ilmu berbeda. Oke. Tadi ngomong genre. Ada genrenya nggak? Bener, ada. Masa sih? Nih, di sini ada Oh iya. Gimana aja? Gak apa-apa. Setengah perjalanan kita nggak mainin ini. Gak apa-apa. Genre. Biar ada fungsi. Iya. Ada apa tuh di sini? Tadi saya namanya Joseph apa? Joseph Grimaldi. Oh ini. Ini orangnya. Bapak pantomim dunia. Bener. Perubahan pantomim. Nah, ini Joseph Grimaldi waktu ketemu SBY nih. Emang ada pernah ya? Enggak ada. Itu harus digabung. Gak apa-apa. Oh ini Joseph waktu datang ke ini ya, musyawarah Gerindra ya? Munas Gerindra. Makin susah. Sempet nih video klip yang gue ada juga jadi modelnya. Bang Zai juga jadi model yang pantomim tuh. Iya. Lagunya, apa sih? Jangan tentang kematian anaknya itu ya? Bener. Itu sedih banget sih dipantomimin. Jadi ceritanya tentang ini, orang tua yang anaknya meninggal kan? Bener. Umur 8 tahun atau 9 tahun gitu. Iya, itu Gue jadi bapaknya ceritanya. itu video sedih banget tuh. Itu sedih banget. Apa aja? Bayarannya telat. Tapi kalau gitu lu pendalamannya lama gak sih? Ah, Misalkan nih lagunya set dikaasih berapa lama biasanya? Nah, kalau buat pribadi gua menganggap pantomim itu sama kayak public speaking. Semakin lu sering baca semakin lu sering baca, semakin lu sering ngomong, lu kapan disuruh ngomong pun siap. Karena ada kosakata, kalau di pantomim namanya kosa tubuh. Jadi kita sering latihan setiap hari, udah memorinya terekam.
Jadi kalau misalnya hari ini main Zai, main. Berarti bisa dong kalau sekarang tiba-tiba lu Disuruh pantomim. dadakan disuruh. Iya, red gue nih. Oh, jangan ngomong berat deh. Soalnya sponsor kita tuh duitnya banyak. Oh iya benar. Kasih tahu Kita sponsor kita. kasih tahu dulu ini Anjing, dia. pas banget gue ya. Gila, bagus. Gitu. Ini dia. Nih. Wih, kembali. Kembali salah. Kopi Jangkung. Ini dia. Satu yang dipotong Kopi buku. Jangkung. Oke, coba atraksikan lu Iya, misalkan. coba. Ini. Cara minum. Cara minum. Itu menggambarkan bahwa isinya berat. Berat. Ya. Sedotan. Belum nyiapin lagi. Kan lu bisa tak. Iya. Oh iya gimana sih? benar. Oh, penyelam. Tenggelam di lautan kopi. Ada Nemo. Gitu. Kok training gitu ya? Iya, dia tenggelam isu politik gitu. Aduh. Bukan tenggelam karena bayangan masa lalu. Oke, jadi ini Sama ini nih. Nyoblos Ganjar. Udah kalah kan nggak apa-apa dong. Udah kalah nggak apa-apa. tutup lagi lipat, udah kalah pulang. Udah kalah pulang. Kopi Jangkung bisa didapatkan. Agak bahaya ya, maaf ya. Gak bahaya ya. Jadi Kopi Jangkung selain ada coffee shopnya juga, Iya. bisa dibeli di online itu biji-biji kopinya. Oke, Jai. Ini kita agak keluar dulu dari si pantomim. Iya. Tadi lu bilang juga lu sering di TV dulu, Yes. stand up. Ya. Bisa dibilang Bang Jai ini adalah salah satu bisa dibilang senior lah di stand up ya. Karena keluar saat masih Metro TV. Jadi bisa dibilang tahun berapa berarti lu stand up Metro kan 11. Kalau jadi simpatisannya sih sekitar 2011-an. 2011. Cuma mulai berani open mic itu awal 2012. Lu kenapa sih nggak kombinasiin stand up dengan ini misalkan Iya. lu perform tapi misalkan kayak personal lu tuh pantomim gitu. Nah beberapa temen gua udah ada kayak namanya tuh stand up mime. Oh. Dan itu yang pernah dilakukan Mr. Bean. Mr. Bean tuh pantomim loh. Oh, dia pantomim. Ya? Aktor pantomim terkenal. Dan dia sering banget bikin pertunjukan sejam-sejam di luar negeri tuh. Dipakai make up juga? Enggak, makeup pantomim tuh enggak harus makeup. Oh, jadi bukan identitas ya? Sebutnya bukan identitas sih, tapi kebutuhan aja. Di beberapa kebutuhan, memang awalnya pantomim itu kan mainnya di teater-teater besar. Kan kita kan komunikasinya verbalnya diganti sama mimik Mimik muka. Jadi makanya pengganti mic gitu. Jadi kalau pakai mic, kalau verbal pakai mic ini pakai wajah supaya kelihatan banget. Anak lu berapa tahun? Anak gue baru 4 tahun. Tapi lu ada nggak sih ngajar-ngajarin gitu? Gue nggak pernah ngajarin sama sekali. Gue nggak pernah ngajak dia ke pentas supaya dia bisa ketemu sama kliknya sendiri. Oh, sih. Cuma akhirnya dia make up sendiri. Oh iya. Dan rapi lagi make up. Karena emaknya tuh sering ngasih video-video bapaknya gitu. Karena kan video gue Biar nggak lupa kalau itu bapaknya. Pulang kan jadi ini bapak kamu ya, nah ya langsung di otak itu harus ini bapak lu jadi ketika lu begini dia masih inget bapak. Anak lu tiba-tiba gitu-gitu terus gitu-gitu juga. kata dia pintimim kata dia. Pintimim. Serius, beneran. Iya, Ini mah beneran. Iya. Pintimim katanya. Pintimim. Kata gue tilil. Kintil. Oh nggak perlu disensor itu ya? Nggak perlu Emang disensor. kintil apa? Kintil apa emang? Bunga. Iya, kantil itu. Salah ya? Oke, basicnya dulu deh. Ah. Basicnya apa kalau mau belajar pantomim? Banyak banget Apa tuh? basicnya. Contoh. Yang paling dasar deh. Heeh. Coba lu berdiri boleh. Coba dulu deh. Coba berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Karena kan di pantomim itu kita menghidupkan ruang kosong. Oh iya. Nah, jadi karena nggak ada setupnya, kita harus tahu kita berpindah tempat. Oh, anggaplah ini jalan. Jalan. Kita sekarang jalannya tuh pakai ilusi gitu. Oke. Ilusi. Pertama gini. Tarik ke belakang. Kayak moonwalk. Ya, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Oke. Jadi kalau udah jadinya kayak gini. Gimana sih? Bisa ya, mirip ya? Oh, Ditambahin gerakannya maju, mundur, maju, gini, Bang. mundur. Iya. Asik juga ya. Tapi jangan pernah tangan lu dulu taruh di depan gini. Kenapa? Nah, ini kan beda tuh. Bukan. Apa sih? Iya. Maksudnya jalan terus dia ada gerobak gitu. Iya, kan? maksud gerobak, kan? maksud gua tuh gini tuh. Oh, treatment.
Itu apa itu kalau itu? Apa tuh? Tulisan dulu tiba. Nggak tahu Naik sih. tangga. Naik tangga. Nama juga imajinasi Oh, ya. iya. Yang paling susah apa? Yang paling Yang paling susah? susah. Yang lu 13 tahun mempelajari itu kayaknya belum bisa apaan? Yang paling susah apa yang paling susah? Apa yang paling lu bilang, anjir ini susah banget, pernah lu ada di fase gerakan ini susah gitu? Yang paling simpel justru yang paling susah. Seperti Seperti misalkan di ruangan. Kaca gitu ya? itu susah. Coba aja. Oh, oke. Ini kan, apa namanya, yang namanya pantomim itu kan mengisi ruang kosong. Oke. Jadi, imajinasi, ini anggaplah ini ada ini ya, kaca. Kaca Alfamart ya. Tulisannya dorong tapi bisa ditarik. Ini. Set. Itu enggak? Ya. Lumayan kan? Lumayan. Itu belajar nyimak dulu tuh gitu-gitu. Iya. Oh, lu. Jangan begini deh. Set. Wait. Wis. Iya. Kita ada challenge satu lagi nih. Iya. iya. Apa tuh? Jadi tadi kan lu bilang kalau beberapa kali juga lagu divisualisasikan lewat pantomim. Ini ada penyanyi nih. Oh iya. Aldi. Aldi akan nyanyi satu lagu. Nanti Bang Zai akan melakukan gerakannya lewat lirik-lirik yang lu kasih. Lagunya siapa kira-kira? Ya, Bunda Rita Sugiarto aja. Bunda Rita. Ini pakai suaranya Bunda Rita. Iya dong. Iya, jangan pakai suara rakyat. Waduh. Aku gak bakal didengar. Gak bakal Gak bakal didengar tahu. Gue sih udah pernah coba. Gak bakal sih, gak bakal. Ayo. Kalau ada cari satu untukku, kalau bisa kabarkan kepadaku, untuk pacarku dunia akhirat. Udah. Kenapa begitu? Kenapa lu ikut pantomim? Ke bawah. Maksud gue tuh lu pantomim dunia akhirat gitu, Iya. bukan jadi ngondek. Gak tahu ya. Kayak gue saya. kayak gue gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Aldi. Udah. Profesi nggak apa-apa, bener aja. Gak apa-apa. Bapak lagi mandi. Bapak lagi mandi. Kenapa ya bapak ya? Apa ya? Kenapa sih dia heboh banget? Heboh bapak tuh. Bersihin aja 2 komplek. Wah. Oh ini Pak Asep nih. Pak Asep. Oke. Profesi Pantomim. pantomim itu biasanya kalau lu di hire lah ya. Itu tuh per apa sih? Ada yang per project modelannya. Jadi kayak misalkan ada beberapa nomor. Kalau di stand up namanya beat atau beat itu perkumpulan dari jokes. Nah kalau di stand up itu kalau di pantomim itu namanya nomor pertunjukan. Nomor. Iya, kumpulan dari beberapa cerita. Oke. Gitu. Nah profesinya kebanyakan pantomimer itu kalau nggak jadi pengajar, terus dia jadi mimer, jadi talent gitu, atau dia jadi kayak konsultan gerak. Oh. Gitu, jadi koreografer atau jadi coaching aktor gitu, kayak ini gestur lu kayaknya kurang ini deh, lu gesturnya kayak ini deh gitu. Oh, rata-rata bisa deh. Sekarang juga lu lagi itu ya sekarang ya? Iya. Lagi jadi pengajar juga ya? Pengajar kayak gitu. Jadi penata gerak dan segala macamnya yang berhubungan dengan tubuh deh. Ada juga yang dia bukan ngajar ini, membantu orang untuk merilis emosionalnya. Bisa ya? Bisa. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Selalu dipendem. Iya gitu. Karena kan pantomim itu setiap harinya dia meregulasi emosinya dia. Oke. Bukan cuma emosional dia, emosional orang-orang ditampung, dikeluarin sama dia. Jadi kalau dari segi profesi banyak banget yang bisa digarap sama mimer. Iya. 3 pantomimers atau apa kalau Pantomimer. pantomimer Indonesia? Iya. Yang lu suka? 3. 3. Pertama, Jemek Sapardi. Dia siapa ini? Pak Jemek Sapardi adalah salah satu orang yang menginfluence gua
akhirnya bermain di ranah yang sifatnya di dalam diri apa Tua emosional. juga ya, Pak Jemek ini ya? Iya, almarhum Pak Jemek. Almarhum. Yang kedua adalah Mas Septian Wicayo. Mas Septian. Septian Cayo. SDC. Ini mah orang pada kenal lah. Pada kenal. Yang ketiga? Yang ketiga Dedi Petet. Oh, Dedi Petet. Iya. Jadi Mas Dedi Petet dulu barengan sama Mas Sena Autoyo, dia itu justru orang yang salah satu orang pertama yang mempopulerkan pantomim setelah dia belajar di beberapa negara, belajar di luar negeri itu. Karena kan dulu mahasiswa IKJ, Iya. dia yang akhirnya membawa dan mempopulerkan. Bukan berarti pantomim belum ada, tapi iya. dia yang mempopulerkan. Oh, jadi dia Itu namanya Sena Didi Mime, Sena Autoyo dan Didi. Oh, gue baru tahu Mas. Matias Mucus pantomim. Oh, Matas Mucus juga. Iya. Jadi Emon juga mungkin itu adalah salah satu dia dari pantomim. Bener, Gerak tubuh Emon, gesturnya kan dari Mas Boy, lembut banget kayak Iya, apa gitu. Gibran? Gibran, Jokowi. Oh, enggak ada peserta Everest Oh, ada. gua kira Gibran. Gibran makan ini bapak. Hey. Anak bapaknya? Jokowi kan ya? Iya. Emang salah. Oke. Bang Zai, Ya. thank you banget ya. Tapi sebelum itu lu Terima mungkin kasih. biar yang namanya seni ini terus berkembang, ada yang Ya. disampaikan mungkin. Silakan, Bang Biar Zai. orang juga bisa, kayaknya seru deh ikut pantomim dan bisa kemana tuh? Ya, jadi pantomim itu adalah bahasa lahir kita semua. Oke. Jadi banyak hal yang nggak bisa di cover sama kalimat-kalimat atau kata-kata. Nah, pantomim berada di situ. Bukan hanya pertunjukan, tapi menghubungkan diri kita dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan, supaya tubuh kita terus sehat karena emosinya terus diregulasi. Oke. Gitu. Nah, kalau mau belajar pantomim banyak banget di semua daerah udah banyak kelompok dan sanggar-sanggar pantomim. Tapi kalau yang gua buat ada yang namanya Jempling Mime Studio. Waduh, Sunda banget. Jempling, Sunda banget karena home base-nya di Bogor. Oh, Bogor punya, Bos. Oke. Gitu. Ada Jempling Instagramnya? Studio. Ada Instagramnya adalah @jempling_mime. Oke. Jempling Mime. Iya, betul. Banyak kata-kata yang tidak bisa diungkapkan ya. Bener. Banyak kata-kata yang nggak bisa nggak bisa mengcover apa yang kita rasain. Ya. Kan kadang ada, gue sebenarnya ada yang pengen gue ungkapin tapi apa ya gitu. Tapi berasa gitu. Nah, gitu. Next berarti gue kalau ketemu cewek gue kalau lagi emosi gak bisa ngomong kayak gue udah gak bisa ngomong apa. Gue capek apa lu kayak jatuhnya kayak kamera. Tepuk tangan lu buat Bang Zai. Bang Zai, thank you banget ya. Siap, terima Nanti lu kasih. datang kesini lagi. Ya, Kalau siap. misalnya ada show-show gitu gak sih? Ada Show terdekat apa? Coba promoin, Bang. tanggal 8 Juni. Wah, bulan depan tuh. Bulan depan itu kita ke Bojonegoro. Ngapain ke Bojonegoro? Wah, main pantomim dong. Ngapain sih? pertunjukan gitu, ada Iya. Kacau nih dia dari tadi nih. Parah nih dia nih. Nggak tahu sih pertunjukan pantomim khusus pantomim gitu ya. Jadi di Bojonegoro tanggal 8 Juni itu ada yang namanya pentas ramah disabilitas. Oh. Jadi ada 5 hari itu isinya adalah seni pantomim seni yang universal kayak tari, pantomim gitu. Jadi yang bisa ditangkap oleh orang-orang difabel dan orang-orang yang punya keterbatasan. Keren. Jangan lupa Bojonegoro datang tanggal 8 Juni ada Bang Zai ke sana. Ya, The Gang ya. The Gang. Sip. Thank you ya Bang Zai. Siap, terima kasih. Silakan keluar dengan gaya pantomim dong. Iya, boleh dong, boleh dong. Jadi siapa jadi pantomim? Iya. Naik tapir. Thank you.